Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Bos besarnya yang entah siapa ini, kemudian nyuruh semua anak buahnya ini yang harus diperangin Bashar Assad nih. Karena apa? Karena kafir gitu. Nah, berarti kan karena takfirinya gitu. Kalau bukan takfiri pasti nggak mungkin orang yang tidak, kalau dia tidak takfiri, ya masa perang hanya karena alasan kafir atau tidak kan? Alasan perang itu harus jelas dong gitu kan. Tapi karena sudah terkooptasi oleh ideologi takfiri ini, hanya dibilang itu kafir, langsung angkat senjata. Nah itu berarti ideologi takfiri ini yang paling berbahaya sebenarnya ya. Karena sangat mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang lebih besar untuk kepentingan mereka. Sebenarnya mereka dimanfaatkan aja kan, suruh jauh-jauh datang ke Suriah, mati di sana gitu kan. Kalau Irak itu sebenarnya sudah lebih dulu jadi korban ya. Sejak 2003 itu udah jadi korban. Jadi ini kan kalau kita lihat peta globalnya itu sebenarnya yang dianggap bermasalah itu Irak awalnya. Kemudian Suriah juga, Iran juga gitu ya. Jadi kalau seandainya nih Suriah itu tumbang gitu, kemarin itu berhasil proyek mereka itu, sasaran selanjutnya Iran gitu. Tapi awalnya Irak. Kenapa kok Irak? Karena memang Irak ini, rezim Saddam ini dulu awalnya memang pro Barat ya. Jadi bahkan memerangi Iran selama 8 tahun itu kan juga karena didorong oleh Barat juga. Tapi di satu sisi Saddam Hussein itu juga anti Israel. Jadi aliran minyak dari Kirkuk ke Haifa itu ditutup sama Saddam. Israel jadi kesulitan minyak gitu karena dia bergantung juga dari minyak dari Irak ini. Nah kemudian artinya buat Amerika Saddam ini udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya 2003 itu tanpa izin PBB ya, itu padahal Amerika Serikat itu menginvasi Irak dengan tuduhan ada senjata pembunuh massal. Tapi kan kemudian terbukti tidak ada. Bahkan pejabat-pejabat yang sama di tahun 2003 mengatakan ada senjata pembunuh massal di Irak, kita harus menyerang Irak, itu 5 tahun kemudian itu ngomongnya beda lagi, enggak ada. Sedemikian tebal mukanya itu pejabat-pejabat Amerika Serikat itu ya, padahal rekamannya ada. Jadi akhirnya rekamannya itu digabungin di satu frame gitu loh. Yang tadi ngomong ada senjata kimia, habis itu beberapa tahun kemudian oh nggak ada gitu. Kemudian memang muncullah itu ya gerakan-gerakan yang ini ya, gerakan-gerakan teror itu memang muncul gitu. Di antaranya ISIS, ya makanya ISIS itu kan aslinya Islamic State of Iraq aja tadinya kan, ISI gitu. Nah kemudian ISI ini, Abu Bakar al-Baghdadi ini mengajak koleganya di Suriah untuk gabung, makanya akhirnya jadi dua, namanya Islamic State of Iraq and Syria gitu. Jadi memang awalnya tumbuhnya memang di Irak. Kemudian terus setelah itu Al-Nusra itu juga awalnya yang mendirikan juga yang tadinya ada di Irak, kemudian membentuk si Al-Nusra di Suriah. Jadi memang kalau kita bicara soal Irak ini juga sebenarnya sangat menderita ya rakyatnya, karena sudahlah ada ISIS, kemudian juga ada Amerika Serikat juga di sana. Amerika Serikat itu bercokol terus mengadakan operasi-operasi militer, itu kan mengorbankan rakyat. Dan misalnya kayak air sungainya itu juga sampai sekarang masih terkontaminasi itu bahan kimia ya. Jadi karena Amerika Serikat ketika menyerang atau menggempur Irak itu kan pakai bom uranium yang dilemahkan itu. Padahal itu kan sebenarnya dilarang ya. Tapi itu dipakai. Akhirnya sekarang korban ini ya. Jadi misalnya kalau ibunya kena radiasi bom nuklir gitu kan, atau bom atom, itu kan nanti ketika dia punya anak, anaknya juga cacat gitu kan. Jadi itu sekarang ini banyak sekali anak-anak Irak yang terlahir cacat karena orang tuanya sudah kena radiasi bom-bom yang dipakai oleh Amerika Serikat itu. Turki itu saya lihat, saya memang waktu itu saya nulis paper ya, tapi sampai sekarang masih nggak beres-beres karena perubahannya cepet banget gitu. Dan akhirnya saya menyimpulkan kenapa ini susah banget nulis tentang Turki nggak beres-beres, karena perubahan si Erdogan-nya ini berubahnya tuh cepet gitu. Makanya sulit untuk memastikan dia akan ngapain lagi nih selanjutnya gitu ya. Makanya kan julukan buat Presiden Erdogan itu kan ini Sultan Teflon gitu ya. Jadi anti lengket gitu ya. Jadi dia bisa, paling mungkin kalau bisa kita kasih penjelasan, Erdogan ini pragmatis gitu ya. Jadi mana yang menguntungkan ya dia cepat ke sana gitu aja sih. Cuma kalau kita lihat awal-awalnya itu awal sebelum perang Suriah, artinya sebelum 2012, Erdogan dan Bashar al-Assad ini luar biasa akrab banget. Kemudian bahkan rapat kabinet aja bareng gitu loh. Jadi ada rapat kabinet gabungan menteri Turki sama menterinya Suriah. Terus mereka udah punya bikin proyek-proyek bersama. Kalau menurut saya yang terjadi adalah waktu itu Erdogan ini menteri luar negerinya tuh Davutoglu itu orang IM banget gitu. Terus memang ideologinya tuh dia pengen
ada sebuah kekhalifahan baru kayak gitulah ya, tipe-tipenya. Tapi kemudian akhirnya dia dipecat oleh Erdogan. Nah, Davutoglu ini yang sangat mungkin di awal-awal perang Suriah itu yang memberi masukan kepada Erdogan supaya mau membantu kelompok-kelompok yang angkat senjata melawan Bashar al-Assad ini gitu ya. Dan ini sebenarnya salah kalkulasi. Dia pikir dalam sekejap sudah bisa tumbang itu Bashar al-Assad, tapi ternyata kan enggak. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Yang paling ditakutkan oleh Erdogan adalah Kurdi semakin kuat, dan memang itulah yang terjadi. Kurdi semakin kuat sekarang Kurdi di perbatasan. Karena apa? Karena disuplai senjata oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat membantu Kurdi alasannya untuk melawan ISIS, tapi sebenarnya Amerika Serikat juga punya kepentingan kalau Kurdi kuat itu mereka didorong untuk memisahkan diri dari Suriah gitu. Buat Erdogan mending ISIS daripada Kurdi yang menang gitu loh. Jadi akhirnya dia bantulah ISIS. Makanya bantuannya itu antara lain membuka perbatasan gitu kan, membuka perbatasan. Pasukan-pasukan ISIS dari berbagai penjuru dunia itu masuknya kan lewat Turki. Orang Suriah, pemerintah Suriah udah protes ke PBB kan, ini kami ini sampai ada banyak jihadis masuk ke negara kami ya karena pintunya dibuka sama Turki. Harusnya Turki dapat sanksi. Tapi kan PBB juga mandul juga kan, nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau untuk masalah yang sekarang ini yang di perbatasan, bahkan sekarang kan militer Turki udah masuk tuh ke kawasan Afrin Idlib ya. Jadi udah menduduki salah satu provinsinya Suriah malahan kayak gitu kan. Kenapa? Karena dia takut banget kalau Kurdi ini menang, karena takut kalau Kurdi Turki itu juga angkat senjata dan bikin kekacauan. Erdogan tuh kayak udah blunder gitu loh. Jadi karena udah terlanjur, terus akhirnya udah terlalu banyak keterlanjuran gitu lah. Pada akhirnya, jadi negara-negara berkembang itu sebenarnya dalam keadaan terkooptasi oleh negara-negara besar. Bahkan juga kelompok-kelompok kecilnya Kurdi, kelompok etnisnya itu juga terkooptasi juga gitu kan. Mereka kalau istilahnya Hanebus itu mereka nggak bisa menentukan nasib mereka sendiri tanpa kooptasi dari kekuatan besar di luar sana. Jadi kalau kita menganalisis Timur Tengah itu nggak bisa melepaskan atau kita nggak bisa melupakan aktor-aktor kuat gitu, misalnya Amerika Serikat, Inggris itu nggak bisa dilepaskan gitu ya. Meskipun banyak yang suka nuduh juga itu pakai teori konspirasi itu orang Arab itu emang suka berantem aja, nggak bisa. Itu berarti mereka nggak mempelajari Timur Tengah dengan baik gitu ya kalau sampai menolak melibatkan negara-negara besar dalam analisis. Al Jazeera itu selama konflik Suriah itu banyak sekali melakukan disinformasi ya, melakukan bahkan hoax juga. Saya itu dulu sampai masih bisa tuh dicari ininya rekam jejak catatan-catatan saya. Jadi saya video-video yang dipakai, foto-foto yang dipakai itu banyak ketahuan palsu gitu ya. Bukan cuma Suriah sih, bukan cuma Suriah. Libya juga. Libya itu kan digulingkan oleh kelompok-kelompok yang sama kan, oleh Al-Qaeda gitu ya. Terus waktu itu kawan Al Jazeera tuh menyiarkan rakyat Libya bersorak-sorai karena si Gaddafi-nya tumbang gitu. Nah, sama netizen kan diperhatiin ya ininya latar belakangnya, background-nya gitu terdeteksi itu tuh video buatan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan kejadian real bahwa ada orang yang bersorak-sorai di Tripoli waktu itu. Jadi sebenarnya gini sih, memang kelihatannya kayak ruwet gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita bayangkan sebuah lingkaran besar gitu ya, lingkaran besar itu dunia gitu kan. Nah, ada lingkaran kecil itu negara, domestik. Ya, bisa katakanlah itu Indonesia, katakanlah itu Suriah, negara kecil. Nah, di dalam negara kecil ini ada kelompok-kelompok radikal ini kan. Nah, kita memang lagi ngomongin kelompok radikal di lingkaran kecil ini. Tapi kita jangan lupa di luar lingkaran kecil ini ada lingkaran-lingkaran besar, yaitu negara-negara superpower yang memanfaatkan kelompok-kelompok kecil yang ada di negara-negara itu, baik itu di Indonesia, di Suriah, di mana-mana ya, di negara lain. Berarti jalan keluarnya itu ada dua level. Pertama, di internal kita memberikan argumen kontranarasi ya, tentang kontranarasi kepada kelompok-kelompok radikal ini, tapi juga di saat yang sama menyadarkan mereka bahwa kalian tuh lagi dimanfaatin loh sama orang-orang di luar sana gitu loh. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Ada parpol hari ini
yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwan Muslimin ada di kita hari ini. 3 huruf, tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu gara-gara cebong kampret, padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama, ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.